Nama Kylian Mbappe kini identik dengan kecepatan, ketajaman, dan status bintang dunia. Namun, sebelum menjadi ikon di PSG dan juara dunia bersama Prancis, ada satu tempat yang menjadi panggung awal kehebatannya, yaitu AS Monaco. Di video kali ini, kita akan mengupas perjalanan Kylian Mbappe di AS Monaco, bagaimana ia mencuri perhatian dunia, hingga dampaknya bagi klub tersebut. Kylian Mbappe lahir di Bondy, pinggiran Paris, pada tahun 1998. Ia tumbuh dalam keluarga yang mencintai olahraga. Ayahnya seorang pelatih sepak bola, sementara ibunya mantan atlet bola tangan. Bakatnya sebagai pesepak bola terlihat sejak usia dini, hingga ia akhirnya bergabung dengan Akademi AS Monaco di usia 14 tahun. Keputusan ini menjadi titik awal perjalanan Mbappe menuju bintang dunia. AS Monaco, klub dengan tradisi kuat dalam mengembangkan pemain muda, menjadi rumah yang sempurna bagi Mbappe untuk menunjukkan potensinya. Dan disinilah nama Mbappe mulai dikenal, bukan hanya di Perancis, tetapi juga di dunia. Pada Desember tahun 2015, di usia yang 16 tahun, Mbappe mencatatkan debutnya di tim utama AS Monaco, menggantikan rekor Thierry Henry sebagai pemain termuda yang pernah bermain untuk klub tersebut. Meski awalnya hanya menjadi pemain pelapis, ia perlahan-lahan menunjukkan bakat yang luar biasa. Pada musim 2015-2016, Mbappe mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist dalam 14 kali penampilannya. Namun di musim berikutnya, di musim 2016-2017, menjadi tahun penuh ledakan untuk Mbappe. Dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak 26 gol dan membuat 14 assist. Angka-angka ini menunjukkan bagaimana ia berubah dari prospek muda menjadi pemain kunci. Seiring berjalannya waktu, Mbappe mulai mendapatkan perhatian dari media dan pengamat sepak bola. Bakatnya yang mencolok di usia muda membuatnya menjadi sorotan, dengan banyak yang membandingkannya dengan Thierry Henry, legenda yang juga memulai karirnya di AS Monaco. Namun, Mbappe dengan cepat menunjukkan bahwa ia memiliki gaya bermain unik yang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan taktik yang jarang dimiliki pemain seusianya. Musim 2016-2017 adalah salah satu musim terbaik dalam sejarah AS Monaco. Yang dipimpin oleh pelatih Leonardo Jardim, tim ini berhasil mematahkan dominasi PSG dan menjadi juara Ligue 1 untuk pertama kalinya dalam 17 tahun. Mbappe memainkan peran vital dengan mencetak 15 gol di Liga. Tak hanya itu, penampilannya di Liga Champions membuat banyak orang terkesima. Mbappe mencetak 6 gol dalam 7 pertandingan di fase gugur, termasuk melawan tim-tim besar seperti Manchester City dan Borussia Dortmund. Performanya ini membantu Monaco mencapai semifinal, pencapaian yang luar biasa bagi klub tersebut. Kemampuan Mbappe untuk tampil luar biasa melawan tim-tim besar menjadi alasan utama mengapa ia dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di dunia. Ia mampu menghadapi tekanan dengan tenang, sering mencetak gol di laga-laga sulit, dan memberikan AS Monaco senjata tambahan untuk bersaing di berbagai kompetisi. Dengan performa yang konsisten sepanjang musim, ia menjadi salah satu pemain muda yang paling diincar oleh klub-klub besar Eropa. Di musim 2016-2017 ini juga memberikan penghargaan individu kepada Mbappe. Ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Ligue 1 dan masuk dalam tim terbaik Liga Champions versi UEFA. Dunia akhirnya menyadari bahwa bintang baru telah lahir. Mbappe dikenal karena kecepatannya yang luar biasa, kontrol bola yang tajam, dan penyelesaian klinis di depan gawang. Ia sering menciptakan momen ajaib dengan melewati lawan, seolah-olah itu adalah hal yang mudah. Di Monaco, Mbappe bermain dengan pemain-pemain berbakat seperti Bernardo Silva, Thomas Lemar, dan Radamel Falcao. Kombinasi mereka menciptakan salah satu lini serang paling mematikan di Eropa kala itu. Selain kecepatan dan teknik individunya, Mbappe juga dikenal sebagai pemain yang cerdas secara taktik. Ia mampu membaca situasi permainan dengan baik, menentukan kapan harus menyerang di ruang belakang pertahanan lawan, atau memberikan umpan yang tepat
kepada rekan setimnya. Hal ini membuatnya tidak hanya menjadi finisher yang handal, tetapi juga seorang kreator peluang. Di lapangan, Mbappe sering memanfaatkan posisi sayap untuk memulai aksinya. Dengan dribbling yang eksplosif dan visi bermain yang tajam, ia kerap kali menjadi ancaman utama di sisi kiri serangan Monaco. Gaya bermainnya yang agresif namun terkontrol membuat bek lawan sulit memprediksi pergerakannya. Yang menarik, Mbappe juga memiliki etos kerja yang tinggi, terutama saat membantu tim dalam fase transisi. Ia tidak ragu untuk turun membantu pertahanan jika diperlukan, menunjukkan kematangan yang jarang terlihat pada pemain seusianya. Kombinasi antara bakat, kerja keras, dan kecerdasan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa ia begitu berdampak bagi Monaco. Tak hanya secara teknis, kehadiran Mbappe juga membawa efek psikologis bagi lawan. Bek lawan seringkali tampak ragu-ragu dan tidak percaya diri saat berhadapan langsung dengan Mbappe, memberikan keuntungan besar bagi Monaco di berbagai pertandingan penting. Pada tahun 2017, Mbappe akhirnya pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer mencapai 180 juta euro, menjadikannya salah satu transfer termahal sepanjang sejarah. Meski kehilangan Mbappe, Monaco mendapat dana besar yang membantu mereka membangun kembali tim. Selain itu, kepergian Mbappe meninggalkan warisan inspirasi bagi para pemain muda AS Monaco. Hingga kini, ia dikenang sebagai contoh sempurna tentang bagaimana kerja keras dan bakat dapat membawa seseorang menaiki puncak. Setelah meninggalkan Monaco, Mbappe terus bersinar di PSG dan di timnas Perancis. Namun, semua itu berawal dari apa yang ia capai bersama AS Monaco. Kylian Mbappe di AS Monaco bukan hanya sekedar cerita tentang seorang pemain muda yang sukses. Itu adalah kisah tentang potensi yang meledak, tentang bagaimana ia membantu klub kecil melawan klub beraksasa, dan bagaimana ia mengukir namanya di dunia sepak bola. Tanpa Monaco, mungkin dunia harus menunggu lebih lama untuk mengenal keajaiban seorang Kylian Mbappe. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah masa Mbappe di AS Monaco menjadi fondasi bagi kehebatannya saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.